Kemudian perburuan terhadap orangutan juga cukup banyak, masih banyak yang dijual, diperdagangkan gitu, terutama bayi-bayinya. Kita setiap tahun menggalang dana dari donasi customer dan ya, alhamdulillah animonya cukup besar. Live in 30 minutes. Ketemu sama orangutan, ketemu sama kedih, sama satwa liar lainnya. Seru banget karena sekarang Aris Ruby lagi trekking barengan sama The Body Shop Indonesia dan juga Yayasan Kehati. Dan podcast kali ini bakal berbeda. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung di habitatnya tentang orangutan. Kita tanya yuk langsung sama ahlinya. Udah ketemu sama Bang Binur. Halo Bang. Halo Mbak Arisa. Ini adalah dari Program Director Orangutan Information Center. Gimana nih Bang? Seru banget tadi sempat ketemu sama namanya pesek ya Bang ya? Iya. Ini orangutan ya. Ini kalau ditanya-tanya nih di sekitaran hutan ini luasnya berapa? Ya, kita sekarang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Luas Taman Nasional Gunung Loser itu sendiri kurang lebih sekitar 800.000 hektar dan ini menjadi habitat orangutan Sumatera gitu ya, yang tinggal di atau berada di Provinsi Sumut dan Provinsi Aceh. Nah ini kalau orangutannya sendiri nih di Taman Nasional Gunung Loser ini ada berapa banyak? Ya, kalau bicara tentang orangutan di Indonesia sendiri sebenarnya ada 3 jenis orangutan. Ada 3 jenis? Ya, ada orangutan Kalimantan, ada orangutan Sumatera, ada orangutan Tapanuli. Tapanuli. Ya, orangutan Tapanuli jenis baru yang ditemukan itu 2017. 2017. Kalau orangutan Kalimantan itu memang berada di Pulau Kalimantan dan kalau orangutan Sumatera itu berada di kawasan ekosistem Loser habitatnya itu kurang lebih sekarang jumlahnya sekitar 14.000 individu. Sedangkan untuk orangutan Tapanuli itu jumlahnya sangat sedikit karena dia tidak lebih dari 800 individu. Oh, sebenarnya sangat sedikit. Memang ngitungnya gimana nih Bang? Ketemu terus di absen, oh iya kamu pesek gitu, gitu enggak? Enggak, kalau untuk orangutan ada metode yang dilakukan untuk menghitung populasi gitu populasi, ya. Dia akan menggunakan sarang untuk menentukan jumlah populasi orangutan di dalam satu habitat. Gitu. Oh, nah sebenarnya tadi kan disebutkan ada 3 jenis. Ada orangutan Sumatera, ada orangutan Tapanuli, sama orangutan Kalimantan ya. Ini tuh sebenarnya apa sih perbedaannya? Atau sebenarnya sama semuanya? Karena yang kita tahu orangutan tuh kayaknya cuma satu aja itu gitu. Ya, masing-masing orangutan itu punya perbedaan gitu ya. Kalau kita bicara tentang orangutan Kalimantan, dia itu warnanya lebih gelap gitu dan dia beda dengan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli karena orangutan Kalimantan hidupnya lebih banyak di tanah, tidak di atas pohon. Beda dengan orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli yang banyak menghabiskan waktu itu di atas pohon atau kita biasa disebut itu dengan hewan arboreal. Nah, dia dalam satu hari dia itu bisa membuat 3-4 sarang di dalam hutan untuk dia istirahat, bahkan untuk tidur juga. Dia tidur itu dengan membangun sarang untuk dia tidur gitu supaya tidurnya nyenyak. Oh, justru jangan nyenyak-nyenyak tidurnya gitu. Kenapa sih? Karena memang takut ada ancaman di luar itu atau ancaman manusia, ancaman predator lainnya kah? Iya, orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli banyak menghabiskan waktu di atas pohon gitu atau arboreal ini karena di bawah itu banyak predator. Berbeda dengan orangutan Kalimantan yang tidak terlalu banyak predator gitu ya. Kalau di Sumatera itu ada harimau Sumatera, ada macan dahan dan segala macam. Jadi memang dia untuk mengamankan dirinya dia akan lebih banyak berada di atas pohon. Berada di atas pohon ya. Nah kalau ancaman kepunahannya sendiri nih Bang, karena kan ternyata kan makin sedikit populasinya makin kesini ya gitu. Ini ancamannya sebenarnya yang begitu nyata di depan kita tuh apa aja sih Bang? Ya, orangutan itu banyak ancaman ya sekarang ini, terutama untuk di daerah orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli gitu ya, karena memang jumlah atau populasi habitatnya itu semakin lama semakin berkurang. Kemudian perburuan terhadap orangutan juga cukup banyak, masih banyak yang dijual, diperdagangkan gitu, terutama bayi-bayinya. Karena orangutan tadi udah lihat kan anaknya pesek itu sangat lucu banget gitu. Jadi banyak orang yang ingin memelihara dia di rumah gitu, menjadikan prestis buat dia gitu kan. Dan ketika ada satu anak orangutan yang dipelihara, itu berarti ada satu induk orangutan yang akan mati. Kenapa? Karena orangutan itu atau induk orangutan adalah ibu terbaik menurut saya karena dia tidak akan melepaskan anaknya sampai dia mati. Jadi kenapa populasi orangutan itu juga
lambat berkembang karena orangutan tidak bisa setiap tahun melahirkan anak. Oh, oke. Jadi dia bisa membesarkan anaknya. Jadi kalau dia punya anak, dia bisa membesarkan anaknya sampai 6 sampai 9 tahun gitu. Oke, baru kemudian dia punya anak Baru lagi. dia akan punya anak lagi. 6-9 tahun ini adalah proses dia mengajari anaknya untuk dia bisa bertahan hidup, seperti memilih makanan, kemudian membuat sarang gitu kan. Jadi memang cukup butuh waktu yang cukup lama untuk dia bisa berkembang biak gitu. Dan 6 tahun atau 6 sampai 9 tahun ini berarti seumur hidupnya dia mungkin hanya bisa punya anak 3 atau 4 saja. Paling banyak ya. Iya, paling banyak karena dia akan lama prosesnya. Karena di homeschooling tadi ya, diajarin semuanya sendiri. Dia harus belajar dulu dengan induknya. Jadi kalau ada orangutan atau bayi orangutan yang diambil terus kemudian berarti ada satu induk orangutan yang mati. Nah, ini kalau kita rescue misalkan ada yang melihara itu kita rescue. Nah, itu dia harus sekolah dulu. Oh. Jadi dia disekolahin namanya sekolah alam. Jadi dia diajarkan karena dia nggak punya induk lagi. Jadi dia harus diajarin bagaimana buat sarang, bagaimana milih makanan. Jadi ada sekolahnya kalau dia untuk orangutan bayi atau yang kecil yang diselamatkan atau direscue gitu. Jadi sebelum dia dilepas liarkan ke hutan dia akan ada sekolah dulu. Nah, ini kan kalau kita lihat yang di sosial media ya, banyak banget nih hewan-hewan liar, satwa-satwa liar termasuk orangutan ini dipiara nih. Ini sebenarnya izinnya itu legal atau ilegal? Iya, orangutan sendiri menjadi satwa yang critical endanger ya, terutama orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Artinya untuk mempunyai izin untuk memelihara itu tidak mudah. Harus banyak proses yang dilalui dan bahkan untuk dia yang individu atau perorangan itu harus izinnya presiden gitu. Dan itu sulit untuk kita dapatkan karena emang jumlahnya di alam liar itu sangat sedikit. Jadi emang itu dilakukan untuk ya bagaimana orangutan bisa tetap berkembang di alam liarnya. Oh, berarti yang pelihara-pelihara ini akrab banget sama Bapak Presiden ya? Karena dapat izinnya kan? Iya. Jadi kalau ini balik lagi nih sama mengenai si orangutannya sendiri gitu ya. Karena kan mereka udah menuju punah gitu, populasinya berkurang. Apakah nggak bisa kita kembangin nih pakai bioteknologi ini gitu seperti di cloning gitu? Iya, itu menjadi perdebatan ya di kaum peneliti karena menurut mereka itu masih belum diperlukan gitu. Pertama masalah etika dan segala macam. Tapi memang yang mau kita dorong adalah bagaimana ancaman terhadap orangutan ini bisa kita selesaikan gitu dengan misalkan ya pembukaan lahan untuk perkebunan atau yang lain-lain itu bisa ditekan gitu kan. Kemudian perburuan juga bisa ditekan sehingga tidak lagi ada orangutan yang ditangkap atau diburu untuk diperdagangkan. Nah, sementara kalau dari Orangutan Information Center sendiri saat ini program yang lagi berjalan tuh apa aja nih, Bang? OASI sendiri punya banyak program ya. Ada program untuk penanganan konflik itu di HOKRU namanya Human Orangutan Conflict Response Unit. Jadi dia kalau ada nih orangutan yang masuk ke kebun masyarakat gitu kan, dia bisa melapor ke tim HOKRU, nanti tim HOKRU akan datang untuk mengusir kalau dia masih dekat dengan hutan, jadi dia akan diusir untuk masuk kembali ke hutan. Tapi kalau dia sudah terisolasi, tidak bisa kembali ke hutan, dia akan kita rescue, kemudian kita lepaskan lagi masuk ke dalam hutan. Kalau kondisinya sehat, kalau kondisinya tidak sehat, itu akan masuk pusat rehabilitasi dulu, baru setelah sehat baru dikembalikan ke hutan. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada juga program kita yang itu program restorasi namanya, yaitu mengembalikan habitat orangutan yang dulunya dirambah masyarakat atau perusahaan, jadikan kebun kelapa sawit, kebun karet, itu kita restorasi atau kita tanam kembali untuk menjadi hutan dan agar orangutan bisa punya rumah lagi gitu. Jadi ada beberapa kegiatan kita untuk di restorasi itu ada banyak di daerah kawasan konservasi, terutama juga di kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Selain itu kita ada juga patroli nih dalam kawasan hutan. Jadi untuk mencegah perburuan tadi, kita juga melakukan patroli rutin di dalam Taman Nasional juga dan di beberapa kawasan konservasi lainnya. Dan kemudian ada juga program kita pendampingan masyarakat. Jadi masyarakat yang tinggal di berdampingan dengan kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan itu kita berdayakan supaya mereka bisa hidup berdampingan atau hidup selaras dengan orangutan dan hutannya. Jadi bisa dibilang dia tidak mengganggu si orangutannya karena masih banyak di beberapa tempat orangutan itu dianggap hama karena dia merusak buah-buahan seperti durian. Dia suka banget tuh durian. Makan sama kayak manusia ya. Kita suka durian dan dia juga suka durian. Nah, ketika musim durian, dia itu udah kecium tuh dari jauh, terus dia keluar dari hutan, terus dia akan makan durian. Dan itu biasanya dia juga kadang-kadang merusak, dia menjatuhkan buah-buah durian. Jadi dianggap hama sama masyarakat. Nah, kita coba memberikan penyadaran kepada masyarakat
supaya dia tidak menyakiti orangutan gitu, supaya memang orangutannya tidak ada ditembakin gitu, karena beberapa juga ada orangutan yang ditembak dengan senapan angin gitu kan. Bahkan kita pernah rescue itu ada sekitar 70 peluru di dalam tubuh orangutan. Ada yang sampai kena mata, jadi akhirnya buta dan dia nggak bisa dilepas liarkan ke hutan lagi. Dan banyak kasus-kasus yang kita temukan orangutan itu sangat parah terluka gitu, dan itu yang sangat sedih kita lihatnya gitu. Kalau tadi nih pas begitu awal kita masuk mau trekking ini kan ya di Taman Nasional Gunung Leuser ini, ada tulisan besar sekali kalau bisa menjaga jarak dengan orangutan 7 sampai dengan 10 meter, tidak boleh memberi makan satwa liar nih. Ini sebenarnya kaitannya gimana nih Bang? Iya, ada fakta menarik tentang orangutan ya. Sebelum kita ngobrolin orangutan, sebenarnya orangutan itu bagian dari kera besar yang ada di dunia. Ada 4 kera besar di dunia, yaitu gorila, simpanse, bonobo, dan orangutan. 3 kera besar ini ada di Afrika, sementara yang orangutan itu ada di Malaysia dan Indonesia. Nah, terkhusus orangutan Sumatera itu tadi ada di Pulau Sumatera, sama orangutan Tapanuli ada di Batang Toru. Nah, fakta menarik tentang orangutan adalah DNA kita dengan orangutan itu sangat mirip. Jadi 96,4% itu sama dengan manusia. Berbeda sedikit. Berbedanya cuma 3,sekian% gitu. Dan artinya itu bisa menjadikan bisa terjadi penularan penyakit dari satwa atau dari orangutan ke manusia. Begitu juga manusia dengan orangutan, karena kita secara genetik dekat. Makanya menjaga jarak 7 sampai 10 meter itu adalah supaya tidak kita langsung bersentuhan dengan orangutan, dan itu mencegah kemungkinan penularan penyakit terhadap manusia, orangutan, atau sebaliknya orangutan ke manusia. Nah, di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ini juga kadang-kadang orangutannya itu mau turun ke tanah gitu ya, untuk turun ke tanah sampai mendekat ke pengunjung. Jadi kita membuat aturan itu supaya memang jarak aman juga kepada pengunjung dengan orangutan gitu. Kalau terlalu dekat nanti takutnya kan bisa dipegang atau di mana atau ada interaksi berlebih lainnya ya. Interaksi berlebihan gitu. Jadi memang itu yang dibuat aturan seperti itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Fakta menarik lainnya nih mengenai orangutan. Kalau tadi kan kita udah tahu ya, ternyata mirip banget sama kita 96% nih, hampir sama. Mungkin secara IQ juga tidak jauh berbeda. Ada fakta menarik lainnya nggak sih yang harus kita ketahui gitu? Orangutan itu satwa yang cerdas. Dia bisa belajar, dia bisa meniru, dia bisa berpikir. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Dia bisa menggunakan alat. Misalkan dia mau ngambil rayap dari lubang, dia akan pakai kayu, dimasukkan, baru rayapnya akan nempel di situ, dia akan makan. Jadi begitu juga dengan makan buah-buahan seperti durian misalkan. Durian itu kan berduri ya. Nah, dia punya cara sendiri untuk membukanya gitu, dan dia bisa pakai alat. Dia gitu. Tahu sendiri ya? Iya, dia bisa pakai alat, dia congkel, dia kemudian buka durian itu dan dia makan. Ada juga beberapa kasus kita temukan orangutan itu bisa menggunakan sarung tangan. Ada pohon gede nih, terus pohonnya berduri, di atas ada makanan, terus dia pakai daun-daunan supaya tangannya itu tidak kena duri. Tidak kena duri. Nah, jadi dia bisa manjat gitu kan, terus dia aman gitu sampai di atas untuk cari makanan. Itu satu lagi. Kemudian banyak lagi yang hal yang lucu dan menarik. Misalkan kalau kehujanan, dia udah tahu cara menggunakan payung. Dia kan cari daun yang lebar, daun yang mirip seperti payung. Bener, dia akan berteduh gitu. Dan itu yang membuat orangutan itu lucu, menarik gitu ya. Dan karena dia dianggap hewan cerdas yang bisa belajar gitu ya, dan bisa menirukan. Dan fakta menarik lainnya adalah orangutan itu hampir sama dengan manusia, misalkan kayak hamil dan segala macam, itu sama prosesnya gitu. Bahkan juga kalau di manusia ada menstruasi gitu ya, datang bulan, orangutan juga mengalami ya? itu. Dan dia itu. hamilnya juga sama, 8 bulan sampai 9 sampai bulan. Dengan 9 iya, bulan. sama. Dan kalau kemarin dibaca nih beberapa faktanya adalah salah satunya hewan ini tuh senang menyendiri, betul ya? Iya, dia termasuk kategori semi soliter gitu. Dia semi soliter itu ada masa mungkin dia lebih banyak sendiri, tapi ketika ada satu pohon itu yang berbuah, dia kadang-kadang juga masih mau dengan yang lain di dalam satu pohon. Jadi dia introvert tapi semi ekstrovert gitu ya? Semi soliter kalau bahasa. Semi soliter ya sebetulnya ya. Nah, kalau kita pengen jalan-jalan nih ke Bukit Lawang sini gitu ya, pengen trekking, pengen ketemu sama orang utan nih, pesennya apa nih dari Bang Winar nih? Ya, kalau dia untuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, untuk melihat orang utan, yang pertama kita harus punya izin dulu, permit namanya gitu ya, izin masuk kawasan.
Jadi kalau kita tidak punya itu bisa ditangkap tuh, bisa dipidanakan. Karena ini ya udah melanggar kawasan ya. konservasi itu setiap kita masuk harus punya izin gitu ya. Nah, di sini bisa langsung didapatkan di kantornya Taman Nasional Gunung Leuser di seksi 6. Dan ketika kita masuk kita harus juga didampingi sama pemandu. Oh, nggak boleh sendirian. Nggak boleh sendirian, harus didampingi pemandu atau petugas Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi memang harus ada yang mendampingi karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian kalau kita masuk kita harus juga prepare nih. Ya prepare mungkin seperti Mbak Risa ya harus siapin sepatu dan segala macam supaya aman di perjalanan gitu ya. Jangan lupa bawa makanan, bawa minuman. Tapi ingat kalau bawa makanan jangan kasih makan orang hutan. Dan satwa liar lainnya ya. Satwa liar lainnya. Kenapa juga sih sebenarnya nggak boleh kasih makan ini? Apakah karena kan sebenarnya makanan kita tuh sama kan? Tadi kan sama-sama makan durian, ini sebenarnya kenapa? Ada dua hal yang menjadi concernnya adalah yang pertama itu dia bisa menjadi ketergantungan. Dia tidak lagi cari makanan sendiri karena dia tahu akan ada makanan dari pengunjung. Jadi dia akan merubah habitat tabiatnya atau perilakunya. Dia akan ketergantungan. Dia akan berharap ada terus yang ngasih makan. Nah, yang kedua tadi bisa jadi ada penyakit, penyebaran penyakit karena kita nggak tahu makanan ini bisa menjadikan penyakit nggak sama orang hutan gitu. Kita udah dipanggil-panggil nih Bang. Iya, suara. Iya. Nah ini kalau kita ketemu sama mereka nih sebenarnya, misalnya kan kayak kemarin ada beberapa cuplikan bahkan di sosial media sempat viral ya. Kalau orang hutan atau mungkin monyet ini bisa datang ke tempat penginapan kah atau ke hotel pada saat kita menginap gini, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama sekali jangan coba-coba untuk melakukan interaksi langsung dengan orang hutannya. Oh gitu. Ya, cukup memang yang pertama harus dilakukan adalah menghubungi pihak terkait. Kalau di sini ada Taman Nasional, bisa menghubungi Taman Nasional Gunung Leuser atau mungkin ke BKSDA atau ke OIC sendiri. Karena OIC punya tadi yang saya sampaikan ada tim HOKRU, tim Human Orang Hutan Respon Konflik unit itu yang siap akan terjun untuk membantu atau melakukan mitigasi untuk konflik orang hutan. Nah, menghubunginya di mana nih? Atau ada Instagram bisa kita follow? Siap, nanti mohon ditampilkan ya. Di bawah sini? Di bawah sini nomornya, nomor kontak, Instagram, dan sosial media yang lain. Iya, oke. Kalau Instagramnya sendiri yang bisa kita follow saat ini langsung apa? YOSL OIC. Ya, itu Instagram. Jadi OSL? YOSL OIC. Ini kita bisa lihat di situ ada berbagai macam info menarik ya mengenai orang hutan, apa yang boleh dan tidak boleh. Satu pesan nih dari Bang Binar buat kita semua, gimana sih cara kita melestarikan orang hutan dengan mudah? Kan kita jauh nih, misalnya kan saya nggak tinggal di Sumatera, saya nggak tinggal di Kalimantan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu pelestarian ini? Untuk membantu pelestarian orang hutan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Hal-hal yang mudah, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin jangan pernah membeli gitu ya atau memperdagangkan satwa liar terutama orang hutan. Jangan melihara, jangan beli gitu ya. Kemudian ketika melihat ada orang yang memelihara, mungkin bisa membantu melaporkan kepada pihak terkait supaya orang hutan itu bisa kita rescue atau kita selamatkan. Dan kita kan masing-masing punya sosial media. Mungkin dari sosial media juga kita bisa membantu mengkampanyekan tentang penyelamatan orang hutan. Jadi dengan kata lain sosial media kita itu bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu kan. Jadi dia bisa menambah informasi tentang penyelamatan orang hutan. Jalan-jalan kali ini nggak cuma sama Yayasan Kehati, tapi barengan sama The Body Shop Indonesia. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama PR and Values Manager dari The Body Shop Indonesia. Ada Mas Gesit Pambudi. Halo Mas Gesit. Halo Riza. Gimana tadi udah trekking, udah ketemu sama orang hutan asli? Udah, ada beberapa juga satwa liar lainnya juga sih. Kayak ada apa kura-kura, ada juga apa sih kemarin pikok ya? Ada pikok juga, terus kita ketemu sama kedih ya. Nah, kalau ditanya-tanya sebenarnya apa hubungannya The Body Shop sama pelestarian orang hutan? Kenapa sih The Body Shop ini memilih membantu pelestarian orang hutan ini? Apa mau ngasih sampo gitu? Enggak ya? Kayaknya banyak banget ya kalau mau dikasih. Sejarahnya dulu deh. Jadi The Body Shop Indonesia itu berdiri dari tahun 1976 di Brighton, Inggris, yang didirikan oleh Demenita Roddick. Dan The Body Shop adalah ethical beauty brand secara global yang ingin berusaha untuk membawa positive impact untuk isu-isu sosial, kemudian lingkungan dan juga perempuan gitu. Dan Body Shop juga menyediakan produk-produk perawatan tubuh, mulai dari skincare, body care, kemudian make up juga, ada hair care juga, yang berbahan dasar alami, kemudian terinspirasi juga dari alam, dan itu diproduksi secara etis dan berkelanjutan gitu. Nah, tadi ditanyakan hubungannya orang hutan sama The Body Shop nih.
Jadi sejarahnya juga nih, dari tahun 2015, The Body Shop itu sudah sudah berinisiatif. Jadi dari Body Shop Internasional itu menggerakkan ada suatu program namanya Biodiversity. Kemudian The Body Shop Indonesia mencari nih, kira-kira area-area mana yang bisa kita untuk kelola, kemudian juga untuk kita support untuk si biodiversity ini gitu. Kemudian tahun 2016 kita menemukan si batang toro ini, kemudian kita memproses untuk mengajukannya ke Body Shop Internasional. Nah, kampanye sendiri itu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2017 dan juga 2018. Kita setiap tahun menggalang dana dari donasi customer, dan ya, alhamdulillah animonya cukup besar. Karena 2 tahun itu lumayan angkanya di atas fantastis 4, ya. Di atas 4M gitulah. Kemudian ya untuk itu saya juga berterima kasih kepada customer The Body Shop Indonesia, khususnya juga para member The Body Shop Indonesia yang telah berdonasi dan juga turut serta partisipasi support tentang pelestarian orangutan di Tapanuli gitu. Nah, ini sebenarnya kaitannya sendiri nih, selain tadi kan member-member termasuk saya. Betul. Terima kasih. Terima kasih ya Body Shop, nih ternyata kita secara tidak langsung udah membantu ya pelestarian orangutan. Ini sebenarnya kaitannya sendiri tadi nih. Jadi sama The Body Shop Indonesia ini. Jadi apakah memang ini program itu hanya ada di Indonesia atau mungkin ada di negara-negara lainnya? Sebenarnya itu international program. Jadi The Body Shop International membuat si biodiversity program ini secara global. Jadi dari negara-negara atau market-market di dunia lainnya itu juga sama-sama. Jadi mengangkat tema biodiversity ini sebagai salah satu program CSR-nya di Body Shop Indonesia pada tahun itu gitu. Pada tahun itu ya. Nah kalau gitu nih dari Mas Gesitnya sendiri nih, kira-kira apa sih yang akan dilakukan untuk mensupport pelestarian orangutan ini? Selain belanja Body Shop ya. Oke, jadi dari tahun 2016 kemudian sampai dengan sekarang ini kita mau bekerja sama dengan beberapa NGO, partner NGO kita. Salah satunya adalah dengan KHT dan juga OIC gitu. Nah, di situ kita membuat beberapa program. Yang pertama adalah ada survei tentang habitat si orangutan sendiri yang ada di Tapanuli yang sudah terancam punah ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan edukasi, membuat awareness tentang pengetahuan dan juga pelestarian orangutan di Tapanuli ke sekolah-sekolah, kemudian juga instansi gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah membuat model model habitat aslinya. Jadi nanti itu akan dihubungkan antara Batang Toru Barat dan juga Batang Toru Timur. Jadi situ juga sudah dibuat ada 3 model desa yang dibuat sedemikian rupa agar si orangutannya bisa hidup di dalam area tersebut. Nah, kalau boleh tahu program ini akan berjalan berapa lama atau berakhir tahun ini atau seterusnya? Sementara ini menurut info kemarin aktivitas yang sudah dilakukan oleh OIC dan juga KHT ini sudah berjalan sekitar 50-70%. Jadi ini masih akan terus berjalan. Ya. Kalau gitu kasih kita pesen deh. Ini apalagi buat para member Body Shop, mungkin ini adalah kesempatanmu untuk mendukung pelestarian orangutan. Silakan loh. Benar. Jadi kita ajak para customer Body Shop Indonesia, khususnya para kaum muda nih, yang millennials, kemudian juga Gen Z, untuk peduli terhadap orangutan dan juga melestarikannya dan agar tidak punah nih. Jadi nanti si spesies Tapanuli ini bisa terus berkembang dan berkembang biak gitu. Dan lebih biodiversity lagi nanti di Indonesia gitu. Satu lagi, ada ini nggak sih promo-promo sama Body Shop? Promo apa ya? Promo produk gitu, mungkin ada diskon ya? Mungkin nanti cek aja The Body Shop Indo ya, at The Body Shop Indo di Instagram, atau The Body Shop Indo.impact di Instagram untuk program-program CSR lainnya dan juga promo-promo yang menarik. Satu lagi nih terakhir, ada yang sampai lupa. Apakah ini hanya untuk orangutan aja programnya atau terbuka untuk yang lainnya? Sebenarnya program-program CSR di Body Shop ada banyak sekali ya. Tadi udah aku sebutin di awal, kita tidak hanya bergerak di kategori lingkungan, kita juga bergerak di kategori sosial dan juga isu-isu
tentang kesetaraan gender perempuan gitu. Jadi untuk tahun ini pun kita ada program-program CSR yang berhubungan dengan sosial. Kemarin kita juga ada bantuan untuk Syria dan Turki juga yang gempa di bulan Februari kemarin. Kemudian juga kita bekerja sama juga ada dengan Yayasan Kaki Kita Sukasada itu di Bali, yaitu dia bergerak dalam bidang pembuatan prostetik leg untuk kaum disabilitas. Kalau gitu. mau mengajukan kerjasama bisa langsung menghubungi Body Shop-nya? Boleh, silahkan hubungi kita ke care@bodyshop.co.id atau bisa hubungi di website ya, kontak us-nya kita. Langsung di situ aja ketik kira-kira kalian ada inisiatif apa untuk bisa kita bekerja sama dengan kamu. Satu pertanyaan terakhir, ini pribadi nih, personal nih. Buat Mas Gesit, kira-kira pesannya apa nih mengenai keanekaragaman hayati dan juga pelestarian orang hutan? Oke. Itu sangat penting banget kita menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia, karena teman-teman tahu sendiri juga bahwa Indonesia merupakan negara kedua ya terbesar dan terlengkap biodiversity-nya gitu. Jadi sudah saatnya kita untuk menjaga bersama-sama kelestarian biodiversity ini gitu, agar hidup kita lebih bahagia. Kita bisa melihat banyak sekali satwa-satwa yang hampir punah juga bisa terus berkembang dan berkembang biak. Gitu. Dan juga demi masa depan yang lebih baik ya. Betul. Karena biodiversity ini sangat penting. Satu saja spesies punah, ini bisa memicu kepunahan massal spesies lainnya. Karena bumi adalah rumah kita dan cuma satu-satunya. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Yes, kita juga udah dipanggil-panggil nih tadi sama satwa lainnya. Kita bakal lanjut jalan, oke? Nantikan episode selanjutnya coba di podcast Live in 30 Minutes barengan sama Yayasan Kehati dan juga Ariza Ruby. Let's talk about life.